Pelaksanaan rehabilitasi DAS PT Arutmin Indonesia di Blok Dadaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Selasa 21 Juli tahun 2026. Kami akan melaksanakan kegiatan monitoring geotagging tanaman pada pelaksanaan rehabilitasi DAS PT Arutmin Indonesia di Blok Dadaringan. Nah, lokasi penanaman rehab DAS ini berada di Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jaraknya dari Banjarbaru ke Plehari kurang lebih 1 jam, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin ada tuh teman-teman dari mahasiswa kebetulan magang di tempat kita nanya terkait pelaksanaan geotagging atau teknis geotagging itu seperti apa sih, Kak? Nah, makanya hari ini karena kebetulan juga tim geotagger kita sedang melaksanakan geotagging tanaman untuk persiapan penilaian serah terima di Blok Dadaringan. Pas nih momennya kita ke lapangan sambil kita jelaskan nih teknis geotagging mulai dari awal sampai hasilnya seperti apa. Kemudian mungkin juga akan kita sharingkan ke teman-teman nanti apa aja sih tantangan atau kendala tim geotagger saat melaksanakan geotagging di lapangan. Nah, oke teman-teman, kita ikuti ya perjalanan kita hari ini. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Blok Dadaringan, areal penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS PT Arutmin. Bloknya kurang lebih 201 hektar ya teman-teman. Nah, lokasinya kurang lebih gambarannya seperti ini. Memang sebagian besar lokasi di sini udah dikelola oleh masyarakat sekitar untuk perkebunan karet seperti ini. Nah, tanaman rehab DAS kita kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini petai. Nanti sebelum kita menjelaskan teknik atau teknis terkait geotagging sendiri, kita coba review dulu tanaman kita ya teman-teman yang sudah 3 tahun atau siap serah terima itu yang seperti apa. Oke, baik teman-teman, kita ke lokasi dulu ya sambil jalan aja. Nah, ini contoh jalur tanaman teman-teman. Jadi kalau yang di kebun masyarakat, memang jalur tanaman kita ini mengambil sela-sela dari tanaman pokok masyarakat atau tanaman awal masyarakat. Jadi kita ngambil sela-selanya nih. Misalnya tanaman masyarakat ini kan kurang lebih jarak tanamnya 4x4. Nah, kita juga menggunakan jarak tanam 4x4 di lapangan atau di areal ini. Kita menggunakan jarak tanam 4x4 supaya tanaman kita itu bisa di tengah-tengah tanaman masyarakat. Harapannya apa? Nanti kalau sudah tanaman karet masyarakat ini sudah tidak produktif, nah nanti ini akan digantikan dengan tanaman rehab DAS yang seperti ini, petai. Nah gini, harapannya seperti itu. Jadi ada keberlangsungan manfaat ekonomi. Selain manfaat ekologis juga ada keberlangsungan manfaat ekonomi dari kegiatan penanaman rehab DAS kita. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita coba lihat ke dalam lagi, ke lokasi yang sedikit berbeda. Ini ada tanaman jenis kayu manis ya teman-teman. Ini kelihatan nih dari tinggi tanamannya juga berbeda dengan yang tadi petai ya. Memang dalam satu blok area rehab DAS itu kita nggak bisa menjamin semua tinggi tanamannya itu sama rata. Karena dalam areal satu blok penanaman rehab DAS itu ada areal-areal yang memang banyak gangguan seperti hama,
seperti misalnya rawan terbakar. Nah, jadi ini sebenarnya ini sudah tanaman sulaman mungkin ketiga ya teman-teman. Dulu jenis awal juga petai, jenis awalnya. Cuman kita ganti dengan jenis kayu manis. Karena areal ini banyak hama, kalau orang lokal bilangnya bangkoi. Nah, hama bangkoi itu menyerang tanaman-tanaman seperti petai, jengkol, durian. Biasanya mereka mencari kambiumnya dalam batang tanaman tuh, mereka gigit-gigit gitu. Entah apa yang dicarinya, cuman biasanya dipatah sama bangkoi atau monyet tuh. Nah, kita coba sulam beberapa kali dengan jenis petai pada awalnya, itu sama terulang. Nah, yang terakhir sulaman ketiga kita coba sulam dengan jenis kayu manis. Alhamdulillah dia tidak diserang hama. Cuman risikonya memang kayu manisnya tingginya juga belum semaksimalnya petai gitu. Karena ini tanaman sulaman, teman-teman. Ini juga daerah sini juga banyak sekali gulma merambat yang sering merambat di tanaman, kemudian menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, nanti kita review lagi ya teman-teman ke areal yang memang nggak banyak gangguan. Kita lihat pertumbuhan tanamannya itu seperti apa. Nah, ini kita berada di petak 7 ya teman-teman. Ini kebetulan lokasi tempat kita membangun menara api itu di sini. Nah, ini kita sampai petak 7. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kita sampai petak 7 teman-teman. Nah, kenapa menara api dibangun di sini? Karena dari atas sini view-nya bisa melihat hampir seluruh areal petak 7 dan 8. Kalau petak 1 dan 2 memang kita arealnya memanjang, jadi cukup jauh. Jadi kenapa juga dibangun menara api di sini? Karena areal di sini tuh cukup rawan teman-teman. Cukup rawan terbakar karena vegetasi alamnya adalah dominan seperti ini ya teman-teman, alang-alang seperti ini ya. Oke deh, sambil kita jalan lagi, kita coba mau review beberapa tanaman kita yang ada di petak 7 ini. Nah, baik teman-teman, di petak 7 ini dominan jenis tanaman yang kita tanam yaitu jambu mete dan petai. Kenapa kita pilih jambu mete dan petai? Karena jambu mete dan petai adalah jenis tanaman yang paling cocok untuk areal yang cukup agak ekstrim ya unsur haranya, atau kurang unsur haranya. Jadi petak 7 ini kondisinya adalah gunung, kemudian terbuka, kemudian juga berbatu. Nah, jenis tanaman yang paling cocok di areal tersebut memang biasanya adalah jambu mete. Paling dominan di petak 7 ini jenisnya adalah jambu mete. Ya, ini contohnya ya teman-teman. Jenis jambu mete yang ada di petak 7 kurang lebih ini tingginya mungkin hampir 2 meter ya. Tinggi saya 172, kurang lebih 2 meter, 170 ke atas lah ini. Nah, kondisi tanaman mete di petak 7 ini kurang lebih seperti rata-rata teman-teman. Memang ada juga beberapa yang kerdil ya. Mungkin karena airnya kurang atau arealnya itu sangat berbatu banget, tapi tetap tumbuh. Nanti kita coba review juga ya teman-teman. Kita coba review tanaman mete yang dia kerdil. Oke, sambil lanjut jalan. Nah, baik teman-teman. Nah, ini ada contoh nih jambu mete yang pertumbuhan tingginya nggak maksimal. Tapi bisa kita lihat ya teman-teman, dari batang bawahnya ini cukup besar. Ya, kurang lebih mungkin diameternya 2 sentian lah teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang lebih dari 1 tahun umurnya. Atau memang ini tanaman awal, mungkin dari tanaman penol. Tapi tingginya sangat berbeda tuh sama yang tadi. Kenapa? Karena memang daerah sini bisa kita lihat ya teman-teman, banyak berbatu. Jadi ini lebih dominan batu daripada tanah. Batu bertanah ini, bukan tanah berbatu. Cuman dia alhamdulillahnya tetap bisa bertahan ya. Jadi jambu mete tetap bisa bertahan di areal yang seperti ini. Oke, kita lanjut cek
tanaman yang lain ya. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita lihat ya review tanaman kita yang akan di geotagging dan kita usulkan untuk penilaian serah terima. Kurang lebih kondisi tanaman di blok dadaringan ini ya seperti itu. Ada yang tumbuh sesuai dengan harapan, ada juga yang masih kerdil. Nah, semua itu tergantung dengan kondisi lahannya. Mau itu baik itu tanahnya, unsur haranya, kemudian tutupan lahannya, jenis bibit yang dipilih, itu semua menjadi faktor-faktor penentu tumbuh tanaman. Nah, kita kan sudah banyak nih review terkait tanaman hari ini. Nah, kita masuk ke topik utama di video kita kali ini ya, untuk sharing teknis pelaksanaan geotagging tanaman. Baik, sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa di sini kita sifatnya adalah sharing saja, bukan mengajari teman-teman ya. Jadi sharing pengalaman kita melakukan geotagging, karena geotagging ini kita mengikuti dari aturan atau kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Nah, jadi kita juga belajar dalam pelaksanaan kegiatan geotagging ini. Jadi yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan kerja. Alatnya itu apa sih? Kalau geotagging itu nggak ribet teman-teman. Alatnya hanya butuh smartphone, baik itu Android ataupun iOS. Kemudian mungkin perlengkapan untuk APD-nya, timnya cukup sepatu boot, helm, dan rompi. Nanti kita share juga ya ke teman-teman ya, contoh dokumentasi tim geotagging kita. Kemudian bahan kerjanya apa? Bahan kerjanya itu ada peta kerja, peta blok dan petak, dan peta subpetak untuk membagi petak-petak itu menjadi sub-sub petak seluas kurang lebih 1 hektar per subpetak. Itu untuk memudahkan nanti pada saat pelaksanaan pengambilan data tagging tanaman. Nah, aplikasi yang digunakan pada saat melaksanakan geotagging itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Avenza Map. Kemudian yang kedua adalah timestamp. Nah, untuk Avenza Map sendiri itu digunakan untuk menginput peta PDF kita, peta rencana kerja, peta blok dan petak, dan peta subpetak tadi ke dalam Avenza Map. Itu sebagai nanti agar kita mengetahui di mana sih lokasi kita berdiri saat ini. Kemudian juga fungsinya nanti untuk tracking jalan, tracking jalur, supaya kita tahu progres geotagging kita sudah sampai mana. Supaya nanti ke depan untuk hari berikutnya saat pengerjaan kita udah tahu areal mana yang sudah kita kerjakan dan yang belum, supaya tidak ada jalur tanaman yang tertinggal. Timestamp-nya sendiri atau alat utamanya atau senjata utamanya dalam pengambilan geotagging itu settingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, settingan ini distandarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi standarnya harus ditampilkan kompas salah satunya, kemudian ditampilkan tanggal pengambilan foto, ditampilkan koordinat foto, kemudian diberi stamp atau tag atau tulisan Rehabdas blok mana, petak mana. Nah, kalau nggak salah informasinya seperti itu ya teman-teman, yang harus kita tampilkan di stamp atau di tag fotonya. Nah, kemudian untuk teknis pengambilannya sendiri secara gambaran umumnya yaitu nanti teman-teman geotagger atau tim teknis lapangan itu dia masuk ke area petak tanam, kemudian masuk ke jalur tanam, menyusuri jalur tanam, setiap ada tanaman difoto. Difoto itu harus menghadap ke utara. Nah, nanti kompas di timestamp itu harus ke arah 0 derajat. Nah, setiap foto tanaman semua harus ke arah utara. Nah, kemudian teman-teman geotagger atau tim teknis itu nggak bisa langsung lari gitu, atau pengambilan datanya itu nggak boleh sambil lari, karena nanti akurasi koordinat
tanaman itu akan melenceng jauh. Jadi biasanya kalau kita siasati dengan setiap pindah dari tanaman satu ke tanaman berikutnya, kita harus menunggu handphone ini kita diamkan 5-10 detik, kemudian kita ambil foto tanamannya. Ini untuk meminimalisir koordinat supaya dia lebih akurat, atau untuk meminimalisir koordinat itu melenceng. Ya baik teman-teman, kita sudah bersama sama Mas Rizky ya. Jadi Mas Rizky ini adalah ketua regu dari tim geotagging untuk pelaksanaan geotagging di penanaman rehabilitasi das atas nama PT Arutmin Indonesia. Nah, Mas Rizky ini udah berapa hari ngerjain geotagging di sini? Ini hari pertama, Kak. Oh, hari pertama ya? Iya. Terus timnya berapa orang? Timnya 4 orang untuk mengerjakan di petak 5. Petak 5. Yang lain? Yang lain mengerjakan di petak 2, petak 6, petak 8, sampai petak 1. Total timnya Mas Rizky ada berapa orang? Tim saya ada 4 orang. Oh iya, sebelumnya ini Mas Rizky ini masih mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Oh iya, mahasiswa. Semester berapa Mas Rizky? Semester 5. Semester 5, Masya Allah. Fakultas apa nih? Fakultas Kehutanan. Di Universitas? Universitas Lambung Mangkurat. Wah, mana teman-teman Universitas Lambung Mangkurat gini ya? Wah. Iya. Salam lestari. Salam lestari. Oke deh. Nah, terus Mas Rizky, aku pengen tanya nih, kendala-kendala atau tantangan-tantangan atau suka dukanya deh dalam pelaksanaan geotagging tuh apa sih kira-kira di lapangan tuh yang Di Pian lapangan. rasain nih? Mungkin cuacanya. Kalau cuaca panas, device GPS gak stabil, sama cepat habis baterainya. Kalau hujan itu ya nggak bisa ngambil lah, karena koordinatnya nggak stabil. Oh gitu. Iya, Kak. Nah, kalau masalah medan kira-kira jadi tantangan nggak? Jadi hambatan nggak? Jadi itu hambatan di tenaga sama waktu aja. Oh, tenaga dan waktu ya. Nah, terus capaian rata-rata nih dalam satu hari dapat berapa foto Mas Rizky satu orang tuh? Satu orang paling sedikitnya 1.000. 1.000 ya? Iya. Oke. Itu dalam kondisi medan seperti apa Mas Rizky? Medannya sedikit naik, landai, Oke. seperti itu aja. Oke. Sedikit aja nanjaknya. Oke deh. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, gambaran singkat terkait pelaksanaan geotagging, dan tadi sudah dijelaskan juga Mas Rizky kendala-kendala, tantangan-tantangan di lapangan dalam pelaksanaan geotagging. Nah, mungkin setelah ini Mas Rizky dan tim itu akan mensimulasikan ya untuk pelaksanaan geotagging itu seperti apa. Cara geotagging yang benar. Cara pengambilan yang benar, kita berdiri memasukkan seluruh bagian batang dari tanah sampai ujung daun, dan kita hold dulu sebelum foto minimal 5 detik. Kalau sudah baru kita foto. Cekrek. Oke. Baru kita lanjut lagi ke tanaman selanjutnya. Cara geotagging yang salah. Teknik pengambilan foto geotagging yang salah adalah berlari dan terburu-buru. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian video kita hari ini ya. Tadi kita ikuti dari awal perjalanan Banjarbaru sampai dengan pelaksanaan kegiatan geotagging. Nah, ini sudah pukul 14.30 WITA. Kami mohon dukungannya untuk teman-teman semua yang nonton video ini untuk like dan subscribe agar kita juga terus semangat membagikan video atau pengalaman kita di lapangan. Nah, akhir kata, salam sehat dan sukses. Lestari hutanku. Salam rimbawan. Lestari!